الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب يزداد إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا يوم القيامة أنه لا معبود إلا الله وحده. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang ini Allah berikan untuk kita waktu yang seluas-luasnya agar kemudian kita mampu merasakan betapa nikmat Allah besar untuk kita dan betapa kasih sayang Allah itu luas, Allah berikan seluas-luasnya untuk kita. Betapa kemudian Allah menghargai kehidupan kita. Masing-masing dari kita punya alasan untuk kemudian menyatakan, ya Rabbana, saya sedang sibuk, maka mohon maaf kalau sekiranya keadaan kami tidak sebagaimana biasanya yang mungkin kondisinya senantiasa siap untuk beribadah kepadamu. Bisa jadi punya alasan demikian, ya maaf. Tapi kita mengambil untuk tidak memberikan alasan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil jalan untuk bersyukur Allah berikan semua kemudahan dan kemurahannya untuk kita sekalian. Karena kita paham betul kita ini hamba Allah yang tidak akan selamanya berada dalam kehidupan ini. Sementara perjalanan hari ini bagian di antara bekal yang mesti disiapkan agar nanti perjalanan akhirat, kehidupan setelah hari ini menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di antara bagian doa-doa kita sebagai harapan yang nantinya menjadi bekal di hadapan Allah, manakala ketika bekal-bekal semuanya ternyata tidak cukup untuk memudahkan perjalanan, semoga banyak yang salawat yang kita haturkan ini menjadi wasilah agar nantinya di hadapan Allah dengan syafaat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin rahimakumullah, ittaqullah. Masing-masing kita senantiasa saling mengingatkan satu sama lain. Mari jaga kedekatan dengan Allah dengan segala amal dan aktivitas ibadah yang menjadikan kita mudah di hadapan Allah dan dekat di hadapan Allah. Silaturahim kita bangun, kerjasama kita lakukan, satu sama lain mengingatkan dari hal yang kecil sampai hal yang besar, baik tentang kehidupan dunia terutama nantinya yang akan memberikan kemudahan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah. Singkat dalam kesempatan ini kita sedikit pelajari di antara salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kehidupan masa depan kita yang Nabi pun memberikan pelajaran sebanyak-banyaknya di antara hadis-hadis beliau. Salah satunya insyaallah hadis ini sudah biasa kita dengar. Semoga dengan mengulangnya akan semakin menguatkan bahwa kita betul-betul butuh dengan peringatan-peringatan. Jamaah hadirin rahimakumullah. Salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. An-Nabi Hurairah taqala lamma nazalat hadhil ayah. Ketika ayat ini turun terkait dengan surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Ketika ayat itu datang menyapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fanada. Kemudian Nabi bangkit dari duduknya kemudian memanggil di antara orang-orang yang dipanggil oleh Nabi SAW, ya Bani Ka'b bin Lu'ay, wahai Bani Ka'b bin Lu'ay, anziru anfusakum minan nar, jaga dan selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian yang kedua, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, anziru anfusakum minan nar,
selamatkan dan jaga diri kalian agar kemudian terhindar dari sentuhan api neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, jaga dan selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, jaga dan selamatkan diri kalian dari api neraka. Bahkan Nabi SAW secara khusus untuk keluarga terdekatnya, ya Fatimah bintu Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, jaga dirimu dari api neraka. Kata Nabi SAW, fa inni la amliku laka minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak punya kesempatan untuk memberikan pertolonganmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jemaah rahimakumullah bisa kita jumpai riwayat Muslim ketika beliau menjelaskan tentang ayat yang tadi, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Kemudian lebih mudah kita jumpai ayat hadis ini juga ketika kita buka di kitabnya Al-Bukhari, Adabul Mufrad, di bagian yang pertama ketika beliau menjelaskan tentang silaturahim. Maka di bagian akhir hadis itu Nabi menunjukkan kata-kata beliau, "Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibiladiha." Hanya saja kalian dengan saya punya hubungan, maka aku akan menjaga hubungan itu, kata Nabi SAW. Jemaah hadirin rahimakumullah, sebelum kita mengambil bagian terakhir dari kalimat akhir dari hadis tadi, kita melihat bahwa Nabi telah memberikan pelajaran buat kita, yang mana kemudian Allah memesankan pada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada orang-orang terdekat dari keluargamu. Jemaah rahimakumullah, kemudian Nabi mengajak dan menyeru putrinya Fatimah. Dikatakan pada beliau, anqidhi, selamatkan dirimu Fatimah di hadapan Allah nantinya dari sentuhan api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'ah. Bagaimanapun besarnya namaku di hadapan Allah, di hadapan manusia semuanya, di hadapan Allah nantinya di akhirat itu, aku tidak mampu dan tidak punya hak untuk memberikan keselamatan pada dirimu. Artinya, setiap kehidupan kita dan masing-masing kita, sebagaimana Nabi telah memberikan contoh, yang pertama, tanggung jawab seorang ayah agar kemudian mendidik putra-putrinya berada di jalan Allah senantiasa. Mungkin kita bisa mengajaknya meramaikan bagaimana masjid-masjid Allah itu tetap bersemarak. Karena insya Allah di masjid adalah tempat kita belajar. Di masjid kita lebih mudah untuk menjalin silaturahim. Di masjid pula kita mampu bertanya hal-hal yang baik, baik itu terkait dengan dunia, terutama nanti dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini jemaah rahimakumullah, sebagaimana pesannya ayat tadi, keluarga dekat Nabi diseru semuanya. Inilah yang kemudian kita ambil pelajaran. Kita yang mungkin mendapati diri kita sedikit lebih baik dari keluarga yang ada, mungkin dari bacaan-bacaan Quran kita sedikit lebih baik dari mereka, maka kemudian jangan pernah kita biarkan mereka di kondisinya hari ini tanpa kita berusaha untuk memperbaikinya. Mungkin anak-anak kita yang kita dapati hari ini masih kurang bagaimana belajar Qurannya. Mari kita ajak mereka ke masjid untuk kemudian sama-sama belajar di sana, agar kemudian nantinya punya jalan ketika ilmu-ilmu yang mereka dapati akan menjadi benteng dari dirinya, agar kemudian dirinya tidak terjebak dalam kehidupan-kehidupan yang justru merusak bagaimana kehidupan akhiratnya. Jamaah rahimakumullah, sering kita menyebutkan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Inilah yang kadang lebih sering kita dengar. Tanggung jawab kita sekali lagi adalah untuk menyelamatkan mereka, yang mana ketika mereka tidak terselamatkan di akhirat Allah, maka sungguh sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami,
akan berat perjalanan akhiratnya nantinya ketika tanggung jawab yang sudah diambilnya dalam kehidupan dunia tidak diambil sepenuhnya sebagai tanggung jawab yang nantinya juga memudahkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita bersandar pada Allah, betul-betul ingin dan mengharap bahwasanya salah satu ayat Allah dikatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum imanan. Orang-orang yang beriman yang kemudian anak turunnya juga diajak beriman sama pada Allah dan Rasulnya, mengamalkan amal-amal soleh yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dilihat dari hadis Nabi, penjelasan para ulama, maka kemudian orang-orang yang mengamalkan itu dan anak turunnya mengamalkan hal yang sama, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Inilah janji Allah. Aku akan pertemukan kalian, kata Allah, dengan keturunan-keturunan kalian. Kalau kita betul berharap dengan ayat ini, Allah la yuhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan pernah ada yang selisih, tidak akan pernah ada yang diingkari. Dialah yang paling mampu dan bisa menepati janjinya. Jemaah hadirin rahimakumullah, karenanya kita kembali mengulang ayat ini. Fa'anzir ashiratakal aqrabin. Kita jangan soleh sendiri, kita jangan menjadi orang yang bisa sendiri. Anak dan keluarga kita yang lain, mari kita ajak sama untuk lebih baik dari hari ke hari sampai nanti kemudian kembali pada Allah di kondisi yang terbaiknya. Jemaah hadirin rahimakumullah, dari hadis dan ayat yang singkat ini Allah sampaikan, Nabi sampaikan buat kita. Maka kembali mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, bukan hanya ekonominya yang kita dahulukan, bukan hanya pendidikan-pendidikan yang nanti menunjang kehidupan dunianya saja yang kita utamakan, tapi mari seimbang. Jika mungkin dunianya baik, maka jangan sampai kemudian akhiratnya tidak baik. Sebisa mungkin dunianya baik, akhiratnya pun semoga mungkin lebih baik. Jemaah hadirin rahimakumullah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil kesempatan hari ini. Semoga pelajaran yang singkat ini bisa kita bawa pulang. Tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, apalagi anak kita yang mungkin hari ini penuh dengan dunianya, yang dunia pada umumnya adalah dunia mainnya, tapi hari ini tidak lagi dunia main anak-anak itu sebagaimana kita dahulu. Dunia main mereka cukup asik sendiri, bisa jadi bahkan mungkin menyimpang dari apa-apa yang kita lihat kasat mata. Itulah yang kemudian jadi tanggung jawab kita. Kita mampu memberikan permainan dan alat mainnya yang sempurna, tapi jangan sampai kita lalai menjaga main apa yang mereka mainkan dalam kehidupannya. Jamaah hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang dekat kita, menjadi orang yang sama-sama dicintai Allah dan perjalanan dunianya mudah, sehingga perjalanan akhiratnya pun lebih mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali singkat pelajaran kita. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jemaah hadirin rahimakumullah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa membahagiakan. Kehidupan yang bahagia itu manakala kemudian tidak ada kesempatan yang hadir dalam kehidupan ini, kita syukuri pada Allah dan kita hadirkan ibadah terbaik kepadanya. Kehidupan yang bahagia itu kehidupan yang manakala kita terlewat satu waktu dalam aktivitas ibadah, kita menyesali dan Allah memberikan ampunan untuk kita. Itulah yang membahagiakan. Bahagia dunia dan insya Allah lebih bahagia nanti dari Allah. Bahagia ketika melihat anak-anak kita berada di lingkungan masjid dan belajar memakmurkan masjid ini dan masjid dimanapun kita mungkin tinggal. Semoga setiap kebahagiaan itu Allah mudahkan untuk kita. Kemudahan dan kebahagiaan dunia bukan berarti kita menafikan. Justru bahagianya dunia akan mudah juga kita mengarahkan agar mereka mendapati bahagia di akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Allahumma rabbana taqabbal min kulli amalin salih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana. Allahumma rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina amanu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil alaina sakinah. Anzil alaina sakinah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.